Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat. Pagi hari ini bertemu lagi dengan Ustazah Asih dalam pelajaran IPA. Dan kesempatan hari ini saya akan membahas tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas perkembangbiakan tumbuhan secara generatif. Nah, apa itu perkembangbiakan secara vegetatif? Yaitu perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya peleburan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. Nah, tujuannya untuk menghasilkan tumbuhan baru atau tumbuhan dengan sifat yang baru. Nah, pada perkembangbiakan vegetatif ini ada dua macam. Yang pertama yaitu perkembangbiakan vegetatif secara alami dan perkembangbiakan vegetatif secara buatan. Pagi hari ini kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif secara alami. Nah, perkembangbiakan vegetatif secara alami adalah perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan yang terjadi dengan sendirinya menggunakan bagian dari tumbuhan itu sendiri. Sedangkan perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan vegetatif yang dilakukan dengan bantuan manusia. Nah, jenis-jenis perkembangbiakan secara vegetatif alami ada beberapa macam. Yang pertama ada tunas, ada umbi lapis, ada umbi batang, ada umbi akar, ada geragi, akar tinggal, dan spora. Pertama kita akan membahas perkembangbiakan vegetatif dengan cara bertunas. Jadi contohnya ini pada pisang, ini bertunas ya. Jadi nanti akan tumbuh pada bagian ketiak daun, ini tumbuhan yang baru, ini disebut sebagai tunas. Nah, tumbuhan yang lain yang berkembang biak dengan cara bertunas, yaitu ini ada cacar bebek. Nah, cacar bebek ini berbeda dengan yang lain. Cacar bebek tunasnya pada ujung-ujung daun, ini disebut sebagai tunas adventif. Kalau ini saja, ini tadi hanya tunas. Ini tunas pada bambu. Nah, kemudian ini tunas pada tebu. Ya, contoh-contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas ada pisang, bambu, tebu, kemudian cacar bebek dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu rizoma atau disebut sebagai akar tinggal. Apa itu akar tinggal? Akar tinggal atau rizoma itu adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah, bercabang-cabang dan tumbuh secara horizontal. Horizontal yaitu mendatar. Nah, ciri-ciri rizoma itu mirip akar. Nah, ini seperti akar ya. Tetapi ada buku-buku, ada seperti garis-garis pada ujungnya, ada kuncup. Nah, ini disebut sebagai rizoma. Nah, ini setiap bukunya itu ada seperti daun yang berubah menjadi sisik. Nah, ini seperti ini. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan rizoma, contohnya jahe, kemudian kunyit, dan lengkuas. Umbi, yang ketiga umbi, ini umbi ada beberapa macam. Yang pertama umbi lapis. Umbi lapis ini umbi yang berlapis-lapis dan tumbuh tunas di tengahnya. Contohnya ini pada bawang merah. Ini kalau dibelah menjadi dua, ini di tengahnya berlapis-lapis ya. Nah, ini akan menghasilkan tumbuhan yang baru. Ini kalian bisa mencoba untuk menanam, ini akan tumbuh tumbuhan yang baru. Selain bawang merah, bawang bombay juga menggunakan umbi lapis, kemudian bunga bakung, bunga tulip, bawang putih. Nah, ini disebut sebagai umbi lapis. Umbi yang lain itu ada umbi batang. Umbi batang ini sebenarnya adalah batang yang tumbuh membengkak di dalam tanah. Nah, bagian ini sebenarnya cadangan makanan yang disimpan pada bagian batang. Nah, kalau umbi ini ditanam, tunas akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Nah, contohnya ini
pada kentang. Nah, seperti ini. Kalau kentang dibiarkan lama maka akan ada seperti akarnya ini ya. Ini kalau ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan yang baru. Contoh yang lain ini pada ubi jalar. Nah, selain umbi lapis dan umbi batang ada umbi akar. Umbi akar merupakan bagian akar yang membesar karena berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Nah, umbi akar ini tidak mempunyai tunas dan tidak berbuku-buku. Nah, tanaman yang berkembang biak dengan umbi akar contohnya ini ada wortel, ada bengkoang, kemudian bunga dahlia, umbi singkong, umbi lobak, dan sebagainya. Geragi. Geragi itu apa? Yaitu batang yang tumbuh dan menjalar di permukaan tanah. Geragi ini juga tersusun atas ruas-ruas. Setiap ruas yang menempel pada tanah ini akan membentuk akar dan tunas yang baru. Nah, tanaman baru akan tumbuh pada ruas-ruasnya dan tidak tergantung pada induknya. Nah, contoh tanaman yang berkembang biak dengan geragi diantaranya adalah ini, arbai dan rumput teki. Kemudian spora. Spora ini terdapat pada tumbuhan paku, lumut, dan jamur. Nah, jadi ada kotak spora yang terletak di tepi daun tumbuhan paku. Nah, ini contohnya pada suplir. Nah, ini ada kotak-kotak sporanya. Ini adalah untuk berkembang biak pada spora. Nah, kemudian untuk materi kita tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif alami. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan melanjutkan perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif buatan. Sekian dari Ustazah Asih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.